مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ismi Muhammad Taufik Rohman min Fasli FK. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang al-mamnu'u minas sorfi, yaitu isim-isim yang tidak dapat ditasrif. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa al-mu'robatul ismi itu isim-isim yang dapat di-i'rab itu banyak sekali. Nah, akan tetapi ada juga isim yang tidak dapat di-i'rab. Kita biasanya menyebutnya dengan isim ghairu munsharif, isim yang tidak dapat ditasrif. Nah, di sini kita akan membahas tentang isim ghairu munsharif tersebut. Langsung, ta'riful mamnu'i minas sorfi. Pengertian al-mamnu' minas sorfi. Al-mamnu'u minas sorfi, lafadz al-mamnu'u minas sorfi adalah huwal ismul ladzi la yansorifu, isim yang tidak dapat ditasrif. Wa huwa aidon, dan isim yang tidak dapat ditasrif itu juga ma la yajuzu an yulhiqahu tanwinun wala kasratun, juga tidak dapat diberikuti dengan tanwin dan kasroh. Nah, jadi isim yang tidak dapat ditasrif atau isim ghairu munsharif itu tidak boleh ditanwin dan dikasroh. Contohnya seperti lafadz Ahmadu, Yaqubu, Atsyanu. Nah, itu ketika rofa tidak boleh ditanwin. Kalau Ahmadun, Yaqubun itu salah. Yang benar Ahmadu, Yaqubu, dan seterusnya. Dan juga tidak boleh dikasroh, maka tidak boleh seperti Ahmadi terus Yaqubi. Nah, itu tidak boleh. Kalau dalam keadaan kasroh gimana? Yaitu diganti dengan fathah menjadi Ahmada, Yaquba, Atsyana, dan lain sebagainya. Wal ismul ladzi la yansorifu yanqasimu ila nau'aini, dan isim yang tidak dapat ditasrif itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, nau'un yamna'u li sababin wahidin. Yang pertama adalah isim yang tercegah karena satu sebab. Wa nau'un yumna'u li sababaini. Dan yang kedua, isim yang tercegah karena dua sebab. Nah, jadi yang pertama karena satu sebab, yang kedua karena dua sebab. Ini penjelasan yang pertama. Fal mamnu'u minas sorfi li sababin wahidin kullu ismin akhiruhu alifut ta'nithi al mamdudati. Nah, maka isim yang tidak dapat ditasrif karena satu sebab adalah semua isim yang akhirnya adalah alifut ta'nis mamdudah, yaitu huruf alif yang menunjukkan bahwa ia perempuan. Seperti contoh sohroun. Nah, jadi
sohroun, di situ kan ada alifnya pada tengah, pada setelah huruf ro. Nah, itu alif tersebut dinamai dengan alifut ta'nits al-mamdudah. Selanjutnya au alifuhu maksurotun, atau alifnya adalah alif maksuro, maksudnya alif layina, seperti hubla. Nah, lafadz hubla tersebut pada akhirnya adalah alif maksuro. Atau ala wazni muntahal jumu'i kama sajidah, atau suatu isim yang mengikuti wazan muntahal jumu', seperti lafadz masajidah. Nah, maka lafadz semua tadi seperti sohra'u, terus hubla, terus masajidah. Nah, semua lafadz tersebut tidak dapat ditanwin dan dikasroh, karena yaitu tadi termasuk isim ghairu munsorif atau al-mamnu minas sorfi. Lanjut. Wa ammal mamnu'u minas sorfi lisababaini wahia, dan adapun isim yang tidak dapat ditasrif karena dua sebab, nah, itu terbagi menjadi dua, ada yang alam, ada yang sifat. Nah, yang alam ini yang qasimu ila sab'ati mawadhi'ah, terbagi menjadi 7 macam. Sedangkan yang sifat yang qasimu ila salasati mawadhi'ah, terbagi menjadi 3 macam. Kita membahas yang alam dulu. Nah, yang alam, al-alamul mamnu'u minas sorfi, isim alam yang tidak dapat ditasrif, itu kan tadi dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah an yakuna alaman muannasan sawa'un kana muannasan bitta'i, nah, au muannasan maknawiyan ka Zainab. Yang pertama, hendaknya isim tersebut adalah alam muannas karena adanya tak, maksudnya tak yang menunjukkan bahwa dia muannas, seperti contoh lafadz Fatimatun. Nah, Fatimatun, di akhir kata Fatimah itu ada ta'ut ta'nis, tak yang menunjukkan bahwa Fatimah itu perempuan. Istilahnya itu tak marbutoh. Nah, atau muannas maknawiyan, maksudnya muannas maknawiyan ini adalah muannas karena makna. Nah, jadi secara lafadz ia tidak menunjukkan bahwa perempuan, tapi maknanya dia itu perempuan. Contohnya Zainab. Nah, Zainab ini di akhirnya tidak ada tak marbutoh atau tak taknis. Akan tetapi Zainab ini sudah diyakini bahwa dia adalah nama untuk orang perempuan. Nah, maka dari itu dinamakan dengan muannasan maknawiyatan. Macam yang kedua, an yakuna alaman a'jamiyan, hendaknya isim alam a'jami. Nah, a'jami ini istilahnya ya dari bangsa Arab sana, zaidan, yang lebih ala salasati ahrufin, dari 3 huruf, seperti Ibrahim. Nah, lafadz Ibrahima, Ibrahimu tidak bisa kalau ditanwin, contoh Ibrahimun, Ibrahimi, nggak bisa, harus Ibrahimu, kalau dikasroh ya Ibrahima. Nah, lafadz Ibrahim ini kan lebih dari 3 huruf. Lanjut, yang ketiga yaitu makana mabdu'an bihamzatil wasli, isim yang diawali dengan hamzah wasol. Contohnya ja'a intolaku wastikhroju. Nah, maksudnya hamzah wasol ini adalah hamzah penghubung. Jadi
ketika sebelumnya ada suatu kata maka hamzahnya itu tidak dibaca. Jadi gini bacanya, ja'an tolaku wastakhraju. Nah, jadi hamzahnya tidak dibaca. Nah, kalau kita mendapati isim seperti demikian maka tidak boleh ditanwin. Harus ja'an tolaku wastakhraju. Nah, tidak boleh kun atau jun. Nah, itu salah. Yang keempat, an yakuna alaman murakkaban tarkiba majazin wairi makhtumin bawaihi. Nah, ini hendaknya isim alam tersebut tersusun. Maksudnya tersusun itu seperti dari dua kata benda. Contohnya ini hadramaut. Nah, ini hadramaut ini, hadramaut ini dari dua kata benda. Yang pertama adalah hadoro, yang kedua adalah maut. Nah, ini adalah nama kota di daerah Yaman. Nah, hadramaut ini tidak bisa ditanwin, tidak bisa hadramautun, itu salah. Yang betul hadramautu. Nah, yang kelima, an yakuna alaman mazidan fihil alifu wan nunu. Hendaknya isim tersebut adalah isim alam mazid yang ditambahi di dalamnya alif dan nun, seperti lafadz Utsmanun, Imronun. Nah, isim tersebut kan ditambahi alif dan nun, maka tidak boleh ditanwin, harus Utsmanu, Imronu. Salah kalau orang yang mengatakan Utsmanun, Imronun, itu salah. Yang betul Utsmanu dan Imronu. Yang keenam, an yakuna alaman ma'dulan. Hendaknya isim alam ma'dul ai bi an yakuna ala wazni fu'ala. Maksudnya hendaknya mengikuti wazan fu'alu. Fayuqaddaru ma'dulan ala wazni fa'il. Nah, contohnya ka'umaro. Nah, ka'umaro mengikuti wazan fu'al, maka ma'dulatun dari lafadz fa'il. Nah, jadi lafadz umaru ma'dulah dari lafadz amir. Baik, yang terakhir adalah yang ketujuh, an yakuna alaman mazidan. Hendaknya isim alam mazidan, lebih, fi akhirhi alifun. Di akhir isim tersebut adalah huruf alif, lil ilhaq, untuk ilhaq, untuk makna ilhaq, seperti arto wa difro. Nah, itu macam-macam alam al-mamnu minas sorfi. Nah, sekarang lanjut as-sifatu al-mamnu'atu minas sorfi. Sifat yang tidak dapat ditasrif. Yang tadi kan terbagi menjadi 3. Nah, ini pembagiannya. Yang pertama, antakuna sifatan asliyatan ala wazni af'alu au af'ala. Yang pertama, hendaknya menjadi sifat asli yang mengikuti wazan af'alu, seperti contoh ka'ahmaro wa afdola. Nah, tidak bisa af'alun, ahmarun, afdolun, itu salah. Yang betul af'alu, ka'ahmaro wa afdola, dan lain sebagainya. Yang kedua, antakuna sifatan antakuna sifatun ala wazni fu'lanu atau fa'lanu, yaitu hendaknya sifat tersebut mengikuti wazan fa'lanu, seperti atsyanu, sakronu. Nah, itu tidak bisa ditanwin,
harus adsyanu atau adsyana, sakronu atau sakrona, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, antakuna sifatun ma'dulatan, hendaknya sifat tersebut ma'dulah. Wadzalika bi antakuna asifatu ma'dulatan, dan hal itu hendaknya sifat tersebut ma'dulah an wazni ukhoro, dari wazan ukhoru. Wa yakuna al-adlu, dan lafadz al-adlu itu ma'al wasfi, bersama sifatnya, fi maudhi'aini, pada dua tempat. Al-awwalu al-i'dadu, yang pertama adalah untuk al-i'dad, ala wazni fu'ala au maf'ala. Nah, seperti contoh ka'ahada wa mauhida. Nah, tidak bisa ka'ahadun, salah. Yang betul ka'ahada wa mauhida, nggak boleh mauhidun, nggak boleh, harus mauhidu, tidak bisa ditanwin. Nah, yang kedua asani ukhoru. Nah, yang kedua seperti wazan ukhoru, mithlu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, fa'iddatum min ayyamin ukhoru. Nah, itu macam-macam sifat al-mamnu'ah yang tidak bisa minas sorfi, tidak bisa ditasrif, atau sifat yang tercegah dari ditasrif. Nah, pembahasan yang terakhir adalah hukmul ismi al mamnu'i minas sorfi, hukum isim yang tidak dapat ditasrif. Hukmul ismil mamnu'i minas sorfi an yumna'a minat tanwini wal kasroti. Nah, isim yang tidak dapat ditasrif itu tidak boleh atau tercegah dari tanwin dan kasroh. Wa an yajurra bil fathah, dan hendaknya menjer atau mengkasroh atau menkhafadnya dengan harokat fathah. Contohnya kalimat marortu bi afdola minhu. Nah, lafadz bi afdola minhu ini kan aslinya i'robnya adalah jar, karena kejatuhan huruf jar, yaitu ba. Akan tetapi afdol ini tidak bisa ditanwin, maka diganti dengan fathah, yaitu bi afdola minhu. Nggak boleh bi afdolin, bi afdoli, itu salah. Yang betul bi afdola minhu. Nah, ini ada pengecualiannya. Illa idza sabaqathu al. Jadi kecuali jika didahului dengan al, maka boleh dijer dengan kasro. Contohnya ahsantu ilal afdoli. Nah, jadi kenapa kok ilal afdoli? Kenapa kok boleh li? Nah, karena didahului dengan al. Jadi gampangnya itu kesimpulannya, kalau lafadz afdolu tidak ada alnya, maka kasronya itu dengan fathah menjadi afdola, bi afdola. Akan tetapi kalau didahului dengan al, bil, nah itu boleh dikasroh, jadi bil afdoli. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nah, jadi intinya, sebelum saya akhiri, intinya al-mamnu'u minas sorfi adalah isim-isim yang tidak dapat ditasrif. Maksudnya itu yang tidak bisa ditanwin dan dikasroh, kecuali, nah ada pengecualinya, ketika didahului dengan al maka boleh dikasroh. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.